Agustus 1945, dunia bergetar dan bangsa Indonesia bersiap menjemput takdir. Dalam 5 babak yang terjadi, hanya dalam 3 hari, suara-suara muda mengguncang tatanan lama. Ini adalah kisah tentang mereka yang melangkah tanpa ragu demi satu kata, merdeka. Pada malam tanggal 14 Agustus 1945, di sebuah markas kecil di Jakarta, kabar dari radio menggemparkan. Jepang menyerah tanpa syarat. Di sanalah para pemuda mulai menyusun langkah. Mereka tahu malam itu juga mereka harus bergerak menuju rumah Insinyur Soekarno. And indeed the hope of all mankind, that from this solemn occasion a better world shall emerge out of the blood and carnage is my earnest hope, and indeed the hope of all mankind, that from this ini saatnya kita tidak boleh menunggu PPKI. Besok harus proklamasi. Kita temui Bung Karno kemarin juga. Ayo kita ke rumah beliau sekarang. Ya, kita tidak bisa menunggu lebih lama. Malam tanggal 15 Agustus, para pemuda yang semalam bergerak dari markas kini berdiri di ruang tamu Bung Karno. Disinilah ketegangan memuncak. Gagasan muda bertemu kehati-hatian para pemimpin bangsa. Ini persoalan besar. Kita tak bisa tertunggu. Bu, jangan tunggu PPKI. Mereka siap jika perlu darah akan pertaruhkan. Kalau Bung tak bergerak malam ini, esok bukan kami yang bicara. Kami perlu berpikir dulu. Kami akan kembali dengan keputusan. Tapi waktu kita akan menunggu. Pagi 16 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta dibawa secara diam-diam oleh para pemuda ke sebuah rumah kecil di Rengas Dengklok. Di sana mereka diamankan demi mencegah pengaruh Jepang, tapi justru disinilah proklamasi mulai menemukan bentuknya. Begini caranya kami hidup. Demi kemerdekaanmu, waktu kita adalah sekarang. Kami bertanggung jawab atas keselamatanmu. Kami tidak takut, tapi emosi tak cukup untuk bangsa yang besar. Jam berapa proklamasi dilakukan? Bung, Kami akan terus menunggu keputusan dari beliau. Malam hari, tanggal 16 Agustus, Bung Karno dan Bung Hatta kembali ke Jakarta. Mereka dibawa ke rumah Laksamana Maeda, tempat yang netral. Di sana, kata-kata yang akan menggentarkan dunia dirumuskan dalam satu ruang, satu malam. Boleh kami menonton tempat ini untuk menyusun proklamasi? Asal tidak melibatkan tentara Jepang, silakan. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan
adalah hak segala bangsa. Akhirnya kata-kata itu lahir. Pagi itu 17 Agustus 1945, halaman rumah sederhana di Pengesahan Timur menjadi saksi. Tidak ada panggung megah, hanya tiang bambu, naskah tulisan tangan, dan surat harapan yang akhirnya bergema ke seluruh Nusantara. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemisahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan cara yang saksama dalam tempo yang singkat. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Merdeka! Bendera merah putih perlahan naik. Suara Indonesia Raya instrumental mengalun. Kemerdekaan lahir bukan dari kekuatan senjata, tapi dari keberanian suara-suara kecil yang tak mau diam. Dari markas sederhana di halaman rumah rakyat, kata merdeka menggema. Kini tugas kita menjaga makna kata itu bukan hanya di kertas, tapi di kehidupan. Peristiwa Rengas Dengklok bukan sekedar penculikan tokoh bangsa, melainkan titik balik keberanian anak-anak muda Indonesia yang tak ingin kemerdekaan ditunda. Dari rumah sederhana di Rengas Dengklok, semangat revolusi berkobar, menyalakan api perjuangan yang akhirnya membakar semangat proklamasi. Semoga kita tidak hanya mengenang, tapi juga meneruskan semangat juang mereka dalam menjaga kemerdekaan yang telah diperjuangkan dengan darah dan tekad.